Dan sebenarnya untuk izin-izin ini kita kan ada klasifikasinya Pak ya. Kebetulan kalau untuk izin lokasi dan lain-lain kan itu ada di wilayah kabupaten kota. Jadi untuk kita di tingkat provinsi ini hanya terkait dengan kewenangan mengenai masalah registrasi sesuai dengan yang ada di Permen PR nomor 24 tahun 2018 itu terkait dengan akreditasi dan registrasi untuk asosiasi pengembang perumahannya serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan atau SRP 2. Dan sebetulnya kita sejak Provinsi Banten berdiri Pak, ini kan juga terkait dengan Undang-Undang nomor 14 ya, Undang-Undang 3 tahun 2014, registrasi ini mulai diberlakukan dan sampai dengan saat ini memang terus terang ini masih belum ada Pak ya, masih belum ada tindak lanjutnya. Nah jadi kalau yang terkait dengan izin-izin tadi sudah kami ngobrol dengan Bapak Wakil Ketua terkait dengan masalah misalnya serah terima PSU, kemudian terkait dengan masalah izin amdalnya. Dan ini nanti kita bisa bicarakan Pak di tingkat provinsi nanti. Rencana kami akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk kita hadir rembuk bersama pada bulan Oktober nanti. Kita sedang persiapkan agar permasalahan-permasalahan yang memang menjadi kewenangan kami di provinsi nanti kita punya solusi. Kemudian juga terkait dengan asosiasi nanti kita akan bentuk kepengurusan untuk lembaga sertifikasinya, karena ini nanti dibentuk oleh Pak Gubernur, tapi nanti anggotanya adalah dari kami, dari bidang perumahan Pak, kemudian juga nanti dari asosiasi, dan juga nanti dari pihak stakeholder yang lain, ini dari LSM juga di situ, serta nanti dari sini akan kita bahas permasalahan yang ada. Kemudian juga nanti akan kita sebenarnya perusahaan-perusahaan ini berada di level mana. Kalau yang tadi tingkat untuk pembiayaannya itu berada pada level di 10 sampai 100 miliar, itu kelas menengah nanti klasifikasinya itu ada di kita di provinsi. Jadi untuk pengembang nanti yang asetnya aktifannya antara 10 sampai 100 itu nanti serah terima PSU-nya ke provinsi saja Pak. Jadi nanti tidak lagi perlu ke kabupaten, karena untuk kabupaten kewenangannya untuk yang kecil, yang di bawah 10. Makanya tadi keluhan-keluhan yang ada nanti akan kita coba atasi permasalahan seperti apa. Toh nanti pembiayaan untuk PSU-nya pun nanti akan dari kita. Ya, insya Allah kita punya anggaran, mudah-mudahan cukup lah, karena untuk saat ini saja kita didorong terus untuk peningkatan anggaran di bidang perumahan dan PSU ini Pak. Bahkan kami untuk tahun 2022 sampai 2024 ini ditarget oleh Bapak Presiden dengan Impres nomor 4 tahun 2022 itu harus menuntaskan sebanyak 3.000 rumah Pak, bagi warga yang terkena kemiskinan ekstrim. 3.000 rumah kita harus tuntas di tahun 2024 dan itu bukan tugas yang mudah. Dan setelah itu kita itu kan baru yang tingkat kemiskinan ekstrim Pak, belum yang kemiskinan yang di luar ekstrimnya. Masih ada data kurang lebih 10.000 lagi yang harus kita tangani, termasuk rumahnya, PSU-nya harus kita tangani. Dan itu bukan tugas yang ringan dan tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, pemerintah. Kita perlu mengajak rekanan, terutama yang bergerak di bidang perumahan, untuk kita bersama-sama mengatasi ini. Kendala yang utama dari kami adalah pertama untuk kelas golongan MBR Pak. MBR ini kadang-kadang kan kita ketika diajukan kredit perumahannya tidak diterima oleh BTN akibat dari penghasilannya mungkin yang tidak jelas. Nah makanya ini pun harus ada solusi nanti dari pemerintah sesuai dengan amanah di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin itu jadi tanggungan negara nanti. Maka dalam hal inilah kami masuk
Belum juga kami dari Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemiskinan ekstrim ini termasuk bagian dari bencana non alam, Pak. Jadi ini juga kadang-kadang yang belum kita pahami bahwa sebenarnya kemiskinan ini ternyata bencana. Kalau kita dulu berpikir bencana kan hanya bencana alam, orang kena gempa, orang kena tsunami kemarin, kena banjir, kita tangani. Ternyata kemiskinan pun bagian dari bencana non alam, kategori gagal modernisasi. Yang ini tugas pemerintah, ada di Undang-Undang Pengentasan Kemiskinan. Jadi tugas pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat yang kita kategorikan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah ini, untuk punya penghasilan, punya perumahan yang layak huni. Tidak hanya layak huni, nanti ke depan juga kita sedang keputusan dari Menteri PUPR, Pak, ke depan kita tidak hanya layak huni tetapi juga sehat. Karena kalau hanya layak huni sudah banyak, Pak, orang yang punya rumah tempat tinggal, tetapi nanti dari sisi bukaan jendelanya, sirkulasi udaranya tidak memenuhi syarat, kemudian atapnya yang masih menggunakan asbes itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Sehingga nanti ke depan kita tidak hanya membangun rumah yang layak huni tetapi juga rumah sehat. Nah, makanya ini tantangan juga bagi kita ke depan bagaimana untuk memfasilitasi ini semua. Karena kalau hanya mengandalkan kita pemerintah, bagi kami, Pak, anggaran besar pun kita tidak akan tuntas-tuntas, Pak. Karena angka kemiskinan ekstrim aja yang harus kita tangani sekarang masih 3.000. Amanah dari Impres itu kita harus beres di tahun 2024. Belum nanti menyusul yang hampir 10.000 untuk yang kemiskinan yang di luar ekstrimnya. Ini semua permasalahannya terkait dengan rumah, Pak, dan kawasan pemukimannya. Harus kita benahi. Rumahnya harus kita bangun kembali, baik yang rusak ringan, rusak sedang, terutama apalagi yang rusak berat. Itu jadi prioritas kita. Nah, akan tetapi kita pun harus mempersiapkan regulasinya pula. Ke depan kita regulasi yang ada ini juga harus menunjang bagaimana agar kita dari pemerintah juga bisa akses ke situ dengan mudah. Sama, Pak, kita permasalahannya juga masalah kalau mungkin swasta terikat di perizinan, kalau kita di tingkat regulasinya, Pak. Makanya kita pun sekarang tugasnya di dua arah. Satu di fisiknya, di masalah pembangunannya, beserta pendanaannya. Kemudian yang kedua di tingkat regulasinya. Karena kita punya aturan juga, Pak, kadang-kadang yang membatasi langkah gerak kita. Kemudian terkait dengan persyaratan-persyaratan dan tupoksi yang ada di kita juga harus dipenuhi. Jadi ketika kita punya anggaran tetapi regulasinya tidak mendukung, itu juga jadi kendala buat kita. Contohnya yang sekarang kalau kita hanya berpijak kepada Undang-Undang 23, maka ruang lingkup kita hanya untuk bidang perumahan ini hanya mengatasi rumah korban gempa, Pak, dan relokasi. Jadi bagaimana dengan orang yang misalnya tidak terkena bencana, tidak terkena misalnya gempa, tidak terkena angin ribut, tidak terkena misalnya banjir, tiba-tiba rumahnya roboh. Banyak, Pak, datanya. Itu kita punya data di kita yang sudah ada masuk untuk yang terakhir ini saja sudah lebih dari 100 rumah, Pak. Itu tidak terkena gempa, tidak terkena angin ribut, tidak terkena apa-apa, tapi memang kondisinya sudah lapuk, sudah tua, harus dibenahi. Nah, tetapi dilihat dari kewenangannya secara undang-undang itu kita masuk. Makanya kami cari terobosan-terobosan, diantaranya kita masuk melalui Undang-Undang Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Dari Undang-Undang Kemiskinan Ekstrim itu mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ. Tapi tantangannya kita adalah APH-nya, Pak. APH, kemudian juga di tingkat bapedanya, inspektoratnya, belum semuanya memahami terkait dengan masalah bencana ini. Jadi mereka masih berpikir bencana ini adalah bencana alam. Yang non alam tadi mereka belum ada pemahamannya, sehingga ketika kita melangkah ke sana, ini bilang nggak boleh, ini bilang melanggar aturan, ini bilang tidak sesuai dengan tupoksi. Nah, makanya ini juga jadi perjuangan berat buat kita semua. Jadi mari, Pak, nanti kita mudah-mudahan akan kita undang asosiasi dan kita duduk bareng, kita stakeholder kita undang untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan rintangan-rintangan terhadap pembangunan perumahan. Baik, baik.